Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang bernama Physiology. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Analisis terhadap Mikrobiologi yang ada dalam tubuh manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica, dan ini adalah nama dan NIM rekan-rekan saya. Pada student project kali ini, ada 15 orang yang terlibat dalam pengerjaannya. Kami bekerja sama dengan cara membagi kelompok kami ke dalam beberapa tugas. Yang pertama, penulisan pendahuluan dilakukan oleh Nicholas, Amanda, Mahesa, Listia, dan Graha. Selanjutnya, penulisan tinjauan pustaka dilakukan oleh Nathaniel, Giridhara, Raya, Triska, dan Anon Afriani. Setelah itu, penutup ditulis oleh Cynthia dan juga Damar. Lalu, pembuatan PowerPoint dilakukan oleh Aulia, Jessica, dan Intan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Graha. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sesi pengenalan latar belakang akan aku buka dengan sebuah pernyataan menarik dari buku Atomic Habits karya James Clear yang menurutku relevan dengan topik permasalahan yang akan dibahas. Dalam buku Atomic Habits dipertegas bahwa apabila manusia ingin berkembang dan mempertahankan habitsnya, maka manusia perlu memerhatikan 1% action dalam kehidupannya. Contoh relevan yang bisa aku paparkan adalah proses dalam pembuatan student project. Aku awalnya berfokus pada halaman intinya saja, seperti pendahuluan, latar belakang, dan juga kesimpulan. Namun, apabila diperhatikan secara lebih detail, ada aspek minim yang cenderung aku abaikan seperti font penulisan, margins, dan spacing yang ternyata berpengaruh terhadap kredibilitas dari student project. Fenomena ini juga berlaku dengan tubuh manusia. Tubuh manusia adalah tubuh yang kompleks. Kompleksitas tubuh manusia membuat kita cenderung untuk memerhatikan gejala hanya dari tubuh kasarnya saja, tanpa kita ketahui bahwa latar belakang dari gejala tersebut disebabkan oleh struktur kecil dalam tubuh manusia yang disebut dengan mikroorganisme. Halo semua, perkenalkan nama saya Rai Mahesa Paramanan Sadio, bisa dipanggil Esa, dengan NIM 24025112249. Saya dari kelompok Fisiologi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari mikrobiologi. Mikrobiologi menjadi bidang yang diminati oleh para peneliti. Menurut Huson tahun 2016, sekuensi mikrobioma perlu dianalisis lagi guna untuk memungkinkan visualisasi interaksi antara mikroorganisme dengan tubuh manusia, atau yang biasa kita kenal dengan mikrobioma. Dan menurut Jose pada tahun 2018, mikrobioma ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap bakteri patogen yang dapat menyebabkan infeksi. Kemudian, mikrobioma ini memfasilitasi proses digesti karbohidrat kompleks menjadi asam lemak, serta mikrobioma dapat menjadi sumber energi untuk sel epitel usus. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwaya Listia Kusumagiri, akan saya lanjutkan. Namun, dalam beberapa kasus mikrobioma seringkali mengalami ketidakseimbangan atau disbiosis yang dikaitkan dengan beberapa kondisi kesehatan seperti radang usus, obesitas, dan diabetes. Oleh karena itu, analisis mikrobiologi yang berhubungan dengan tubuh manusia sangatlah penting untuk memahami bagaimana mikroorganisme tersebut dapat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan penyakit. Nah, dengan demikian, student project yang berjudul Analisis terhadap Mikrobiologi yang berada dalam tubuh manusia ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan strategi identifikasi pola-pola interaksi mikroorganisme dalam tubuh manusia untuk mengetahui dampaknya terhadap kesehatan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan. Ini yang pertama, apakah terdapat aktivitas mikrobiologi dalam tubuh manusia? Yang kedua adalah bagaimana pola-pola interaksi mikroorganisme mampu mempengaruhi aspek kesehatan pada manusia. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Niwayan Amanda Suryana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tujuan serta manfaat yang diharapkan dapat diraih dari student project kami yang berjudul Analisis terhadap Mikrobiologi yang ada dalam tubuh manusia. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana serta apa saja aktivitas mikrobiologi yang terjadi di dalam tubuh manusia. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pola interaksi mikrobiologi terhadap aspek kesehatan manusia. Di bagian kedua, ada manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, di mana hasil dari student project ini diharapkan dapat digunakan agar memperkaya pengetahuan dasar mengenai mikrobiologi dan aplikasinya dalam ilmu kesehatan.
memberikan dasar untuk inovasi dalam diagnosa, terapi, dan pencegahan penyakit. Lalu manfaat yang kedua, ada manfaat praktik, di mana hasil dari study project ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan metode-metode pencegahan infeksi yang disebabkan oleh mikrobiologi. Baik, perkenalkan nama saya Anina Fiani Atmawijaya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Untuk yang pertama yakni aktivitas mikroba dalam tubuh manusia. Mikrobiologi merupakan suatu cabang ilmu biologi yang membahas mengenai mikroorganisme. Objek kajiannya itu sendiri yakni adalah makhluk-makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikro yang harus diamati menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Makhluk hidup yang termasuk dalam golongan kategori mikroba yakni adalah bakteri, fungi, alga, mikroskopik, protozoa, serta archaea. Sebagian besar ekspresi genom yang berada dalam tubuh manusia dibawa oleh mikrobioma. Mikrobioma ini sendiri yaitu mengekspresikan sekitar 25.000 genom manusia dan 10 juta gen lainnya. Interaksi antara sistem dan imunitas bioma sangat diperlukan dalam tubuh manusia. Hal ini agar alur tubuh berjalan dengan fungsional dan biologis. Baik, perkenalkan nama saya Nathaniel Grafir Tapea dan saya akan melanjutkan penjelasannya. Meskipun mikrobioma dan mikrobiota sering digunakan dengan makna yang sama, sebenarnya ada perbedaan makna. Mikrobiota sendiri mengacu pada mikroorganisme yang ditemukan pada area tertentu seperti mulut, usus, dan juga kulit. Mikrobioma sendiri merujuk pada kumpulan genom dari seluruh mikroorganisme di suatu area yang juga mencakup elemen struktural mikroba, metabolit, dan kondisi area tersebut. Nah, aktivitas mikroba sendiri banyak ditemukan dalam tubuh manusia. Hanya saja sebagian besar orang tidak menyadari bahwa kehadiran mikroba sering ditemukan di lingkungan sekitar mereka juga. Mikroba dapat ditemukan di air, tanah, udara, bahkan di dalam tubuh manusia. Mikroba yang mendiami tubuh manusia disebut mikrobioma atau mikrobiota. Baik, saya lanjutkan ke teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Imadiki Didaraju Aksara dengan NIM 24025111113. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang aktivitas mikroba dalam tubuh manusia. Salah satu contoh mikrobioma dalam tubuh adalah mikrobioma perut yang sering dijumpai di usus. Di dalam kumpulan mikrobioma ini terdapat bakteri, jamur, virus, serta banyak mikroorganisme lainnya. Mikrobioma dalam perut ini memiliki manfaat yang tidak diketahui oleh umum. Salah satu manfaat yang dirasakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari ialah dalam hal pencernaan makanan. Dalam proses pencernaan, mikrobiota berperan penting sebagai pemecah makanan yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh tubuh manusia. Mikrobiota ini dapat memecah karbohidrat kompleks yang berada dalam usus yang tidak dapat dicerna oleh enzim. Mikrobiota ini, khususnya bakteri, juga dapat memfermentasi serat. Mereka melakukan proses fermentasi yang pada akhirnya menghasilkan produk metabolik, termasuk short chain fatty acid atau bisa disebut asam lemak rantai pendek yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya Rea Sukmojati dengan NIM 240511175 dari kelompok 5 Fisiologi dengan nomor urut 12. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Selain ditemukan di usus, mikrobioma juga dapat ditemukan di beberapa area tubuh lainnya. Mikrobiota manusia terdiri dari sekitar 10 hingga 100 triliun sel mikroba, dan diperkirakan bahwa jumlah gen mikroba bisa melebihi gen pada genom manusia hingga 500 kali lipat. Mikroorganisme ini tersebar di beberapa area tubuh, yakni rongga mulut, kulit, dan saluran pernapasan. Dalam rongga mulut terdapat oral mikroorganisme yang memiliki manfaat bagi manusia. Oral mikrobioma dalam rongga mulut manusia dapat membangun komunitas yang teratur baik secara fungsional maupun struktural. Pada permukaan rongga mulut yang seimbang, disitulah terjadinya interaksi antara mikroba antagoni dan mutualistik. Selanjutnya, mikrobioma di permukaan kulit manusia. Mereka berperan sebagai lapisan penghalang yang melindungi kulit dari partikel-partikel yang tidak diinginkan dari sekitar lingkungan kita.
Mikroorganisme dapat membantu melawan infeksi karena mikroorganisme bekerja sebagai antibiotik alami kulit. Sehingga peradangan kulit bagi manusia yang memiliki kulit sensitif dapat mudah terkontrol. Selain itu, mikroorganisme juga dapat berperan dalam respons paparan sinar UV yang menyentuh kulit agar tidak terjadi kerusakan. Sistem imunitas tubuh akan diberi peringatan oleh mikroorganisme jika terdapat bakteri atau kuman yang terindikasi berbahaya dari lingkungan sekitar. Nama saya Nikomantiska Saraswati dengan NIM 24025111059 nomor urut 7. Baik, kita memasuki subbab yang kedua yaitu dampak interaksi mikroorganisme terhadap kesehatan manusia. Interaksi mikroorganisme memiliki dampak yang dalam terhadap kesehatan tubuh manusia. Pola-pola interaksi mereka mulai dari hubungan simbiosis hingga invasi patogen memainkan peran yang krusial dalam menjalankan kesehatan dan juga menyebabkan penyakit. Maka, memahami interaksi-interaksi ini sangatlah penting dan esensial untuk mengembangkan strategi yang dapat mempromosikan kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit. Mikroorganisme yang saling hidup dengan manusia dalam hubungan yang benefisial secara mutual kerap dikenal sebagai simbion. Mikrobioma manusia, khususnya biota perut, adalah contoh sempurna untuk relasi simbiotik tersebut. Mikrobiota perut terdiri triliunan mikroorganisme yang membantu dalam pencernaan, proses sintesis dari vitamin esensial, dan melindungi dari patogen. Salah satu contohnya dalam sintesis vitamin esensial seperti B12, folat, dan vitamin K. Terdapat dua cara terjadinya sintesis vitamin B12, yakni secara aerob dan anaerob. Bakteri Pseudomonas denitrificans, Propionibacterium sermani, dan Sinorhizobium meliloti juga kerap menyintesis vitamin B12. Dan sintesis vitamin K dilakukan oleh bakteri perut. Baik, kelanjutan materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak interaksi mikroorganisme terhadap kesehatan manusia ya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Nicholas dengan 3 digit NIM terakhir 153 dari nomor urut 14. Dan mungkin langsung aja ya. Jadi apabila dalam proses interaksi dalam tubuh gitu, mikrobioma itu dapat meningkatkan risiko penyakit. Karena emang aktivitas gen itu kalau misalnya mengalami perubahan dan respon imun abnormal terhadap zat dan jaringan pada proses metabolisme tubuh, emang hasilnya kayak gitu. Karena mikroba itu memang memiliki berbagai ekspresi gen gitu. Contohnya mungkin yang umum gitu, yang sering diketahui itu bakteri Helicobacter pylori ya. Di mana bakteri itu emang terkenal menyebabkan sakit mah dan juga kanker lambung gitu. Bakteri ini berinteraksi dengan epitelium sehingga lapisan perut itu rusak dan bisa terjadi koreng, risiko kanker tertentu dan sebagainya. Mungkin contoh lain ya dari situasi ini tuh patogen viral seperti HIV yang memang terkenal gitu. HIV itu dia kan emang berinteraksi dengan sel manusia untuk menyasarkan sistem imun manusia, khususnya sel CD4+T. Interaksi ini tuh berujung ke pelemahan progresif dari sistem imun sehingga pada akhirnya rentan individu itu terhadap kanker atau infeksi apapun gitu. Sehingga emang krusial bagi kita untuk memahami pola interaksi HIV ini supaya kita bisa membantu lebih lanjut tentang penanganan AIDS dan juga mengembangkan intervensi yang terapeutik. Mungkin itu saja untuk saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Aulia Mahreni Kumara. Penyakit dapat juga berasal dari mikroorganisme di dalam tubuh kita sendiri. Hal tersebut terjadi ketika kondisi mikrobioma di dalam tubuh terganggu. Salah satu contoh dari mikroorganisme tersebut adalah Clostridium difficile. Clostridium difficile dapat merusak sitoskeleton, mematikan sel, dan menyebabkan inflamasi yang menyimpang. Kondisi yang dijelaskan di paragraf di atas adalah kondisi dysbiosis. Kondisi ini juga terjadi di mikrobioma di dalam kulit. Propionibacterium acnes merupakan salah satu bakteri yang menyebabkan kondisi ini. Propionibacterium acnes dapat menyebabkan acnes vulgaris. Akan tetapi, kondisi acnes vulgaris tergantung individu masing-masing, karena nantinya akan berbeda gejala penyakitnya, kondisi fisiologisnya, dan lapisan kulitnya.
Nama saya Putri Cynthia Wina Gunawan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari student project ini. Mikrobiologi adalah studi tentang mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Mikrobioma berperan penting dalam melindungi tubuh dari organisme patogen. Namun, ketidakseimbangan dalam mikrobioma dapat menyebabkan suatu penyakit. Nah, aktivitas mikroba sangat umum terjadi di tubuh manusia. Namun, kebanyakan orang tidak menyadari keberadaan mikroba di sekitar mereka. Nah, mikroorganisme ini tersebar di beberapa area tubuh manusia. Salah satu contohnya pada usus. Nah, pola interaksi mikroorganisme yang hidup dengan manusia dalam hubungan mutualistik sering disebut dengan simbiot. Contohnya mikrobiologi usus. Namun di beberapa kasus interaksi mikroba dalam tubuh mengarah pada peningkatan risiko penyakit. Hal ini terjadi ketika aktivitas gen berubah dan respon kekebalan abnormal terhadap zat dan jaringan selama metabolisme. Perkenalkan, nama saya Niko Maknitan Brisari dengan nomor NIM 24025111199. Saya dari kelompok fisiologi dengan nomor urut 10. Kesimpulan, mikrobiologi adalah studi tentang mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Aspek penting dari mikrobiologi adalah studi tentang mikrobioma, komunitas mikroba, dan materi genetik yang berada di daerah tertentu dari tubuh manusia. Mikrobioma memainkan peran penting dalam melindungi tubuh dari organisme patogen. Namun, ketidakseimbangan dalam mikrobioma dapat menyebabkan suatu penyakit. Aktivitas mikroba sangat umum terjadi di tubuh manusia, namun kebanyakan orang tidak menyadari keberadaan mikroba di sekitar mereka. Di tubuh manusia, terdapat mikrobiota sekitar 10 hingga 100 triliun sel mikroba yang diperkirakan melebihi genom manusia hingga 500 kali. Mikroorganisme ini tersebar di beberapa daerah tubuh manusia, salah satunya pada usus, yang terdapat mikrobioma usus yang mencakup bakteri, jamur, virus, dan banyak mikroorganisme lainnya, yang memiliki banyak manfaat yang tidak diketahui. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Nama saya Putu Damar Suara Visudananda dengan 3 digit terakhir 203. Saya akan memberikan saran mengenai student project yang diberikan. Dorong penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara mikrobioma dan penyakit. Dengan adanya penelitian lebih lanjut, kita dapat memahami bagaimana aktivitas mikrobioma dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat membuka peluang untuk pengembangan terapi baru dan strategi pencegahan penyakit.